سروري وسعادتي بزيارتي لهذا المعهد الناهض الناجح المتطور، معهد دار النجاح الإسلامية الذي يضم هذه النخبة الكبيرة من الطلاب والطالبات. هذا المعهد نعتبره مصنع، ولكنه لا يصنع مواد وإنما يصنع أجيال، ونحن أحوج ما نكون في أمتنا إلى صناعة أجيال مؤمنة. نحن في حاجة إلى أجيال مؤمنة من الشباب، فالشباب دائما هم ذخيرة الأمة. Para siswa pesantren Darun Najah, Jakarta hari ini mendapat kesempatan langka untuk berdialog dengan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Sejumlah pertanyaan kritis pun mengemuka, termasuk posisi Inggris yang sering dilihat masyarakat internasional sebagai kaki tangan Amerika Serikat. Dengan gaya santai, Perdana Menteri Inggris Tony Blair Kamis siang menyapa para siswa pesantren Darun Najah di kawasan Ulu Jami, Jakarta. Blair juga menyempatkan diri berkeliling pesantren seluas 5 hektar ini. Para siswa yang menyambutnya dengan antusias juga menyuguhkan beragam atraksi kesenian bagi tamu kehormatan mereka. Para siswa pesantren Darun Najah juga mendapat kesempatan istimewa untuk bisa bertanya langsung kepada Perdana Menteri Inggris ini, mulai dari kebijakan kebebasan memeluk agama di Inggris hingga keberadaan pasukan Inggris di Irak. Your Excellency, my name is Reza Rizky Ramadhan from the 3rd year class. I'm sorry if my English not very good, and my question is, do Your Excellency ever ask to your best friend, Mr. George W. Bush, the President of United States of America, to stop the war at Iraq? Because I heard that United Kingdom is a country that always help America to defeat Iraq, even they know that America is completely wrong. Thank you very much. In Iraq today, they've got the right to vote, and in Afghanistan. And whatever we thought about the original decision to remove Saddam, today we should work with the United Nations and with other countries to make sure that Iraqi people get the same rights as we have in the UK and you have here. And that's what I want to see. Di akhir kunjungan, Tony Blair menjanjikan pemerintah Inggris akan memberikan lebih banyak beasiswa bagi Indonesia agar dapat menimba ilmu di negeri yang terkenal akan tradisi pendidikannya itu. Jakarta, ibu kota Indonesia, negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia. Disinilah terletak Pondok Pesantren Darun Najah, salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di Indonesia. Tumbuh dengan pola tradisional sebagaimana pesantren lainnya di Indonesia, saat ini Darun Najah berhasil bertahan di tengah ketatnya persaingan antara lembaga-lembaga pendidikan yang tumbuh bak jamur di musim hujan. Pengalaman bersentuhan langsung dengan denyut jantung masyarakat metropolitan selama lebih dari 3 dekade telah membentuk ciri pesantren Darun Najah yang berhasil menyelaraskan sunnah-sunnah ke pondok pesantrenannya dengan karakter modern dunia pendidikan. Saat ini, Pondok Pesantren Darun Najah telah menjelma menjadi salah satu pesantren terkemuka di Indonesia dan berhasil mendidik ribuan santrinya dengan dasar-dasar ajaran agama Islam. Goresan pena perjalanan panjang sejarah lembaga ini bermula dari sebuah cita-cita sederhana nan luhur dari seorang pemuda yang resah akan sulitnya mendapatkan pendidikan agama Islam
pada zaman penjajahan. Abdul Manaf muda harus merasakan pahitnya hidup di saat Indonesia masih dalam cengkraman penjajah. Berasal dari keluarga Betawi ekonomi lemah, Abdul Manaf muda harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia harus mengumpulkan pelepah daun pisang untuk membayar biaya sekolahnya. Ayah jalan kaki dari Palmera ke Tanah Abang, Jamiatul Khair, yang kira-kira jauhnya 6 kilometer. Jalannya itu di jalan, bukan di jalan besar, tapi di jalan kereta. Selama sekolah jalan di situ tidak mempunyai kendaraan dan tidak mempunyai sepatu atau sendal, boleh dikatakan nyeker. Tak ingin generasi selanjutnya merasakan kesulitan yang sama, tekad pun disematkan di dada Abdul Manaf muda. Cita-cita membangun lembaga pendidikan yang didedikasikan kepada generasi muslim harus bisa diwujudkan. Kemudian di situ timbul, kalau saya besar, sudah mempunyai uang, saya akan bikin sekolah yang teratur di kampung saya. Karena apa? Syukron, berterima kasih kepada Allah yang mana ayah itu bisa sekolah di Jamiatul Khair, supaya anak-anak ayah itu nanti bisa sekolah tidak seperti ayah orang tua yang sengsara. Dengan hanya berbekal pengetahuan agama sederhana yang dipelajarinya di Madrasah Jamiatul Khair serta kemauan yang tinggi, Abdul Manaf muda merintis cita-cita itu dengan mengajarkan baca Quran kepada anak-anak kecil di sekitar masyarakat Petunduan Palmera. Di bawah berbagai ancaman penjajah Belanda, Abdul Manaf muda secara sembunyi-sembunyi tetap berusaha untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam berbentuk formal. Tonggak perjuangan pun tertancap pada tahun 1942. Di bawah penjajahan Jepang yang singkat, Abdul Manaf dengan dukungan keluarganya berhasil mendirikan sekolah Madrasah Al-Islamiyah yang mengambil tempat di tanah pribadi miliknya di Petunduan Palmera, Jakarta Selatan. Tidak banyak catatan sejarah mengenai proses belajar dan perkembangan di madrasah ini. Hal ini dapat dimengerti karena memang belum ada pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mendirikan sebuah lembaga pesantren. Namun, didasari akan pentingnya sebuah pendidikan agama dan keinginan mempersiapkan putra-putrinya sebagai kader agama, Abdul Manaf muda mulai menyekolahkan putra-putrinya ke berbagai lembaga pendidikan Islam yang menurutnya ideal. Salah satu lembaga tersebut adalah Pondok Modern Gontor, sebuah pondok pesantren modern di Ponorogo yang kala itu masih belum terlalu besar. Secara pribadi, Abdul Manaf muda mengantarkan sendiri dan menitipkan putra pertamanya, Saifuddin Arif, yang kala itu masih duduk di kelas 5 sekolah rakyat atau SR, ke tangan para pengasuh Pondok Modern Gontor. Ibu saya dan ayah saya ke Gontor. Pada waktu itu saya kelas 5 sekolah dasar. Jadi belum sampai tamat sekolah dasar. Sementara itu, cobaan besar pertama dari cita-cita tersebut menghadang. Pada tahun 1959, Madrasah Al-Islamiyah harus rela digusur untuk perluasan komplek perkampungan olahraga Asian Games. Saat ini, areal tanah bekas madrasah tersebut menjadi kompleks DPR MPR RI. Tak menyerah pada keadaan, Haji Abdul Manaf melanjutkan perjuangannya dengan membeli 5 hektar tanah di bilangan Ulu Jami sebagai gantinya. Sebuah badan hukum dibentuk sebagai strategi untuk menguatkan perjuangan.
pada tanggal 30 Desember 1960, Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Islam atau YKMI didirikan untuk membantu mewujudkan cita-cita ini dan diketuai pertama kali oleh Haji Muhammad Qasim. Haji Abdul Manaf bertindak sebagai bendahara, sementara Dr. Andes Haji Kamaruzaman, salah seorang kader keluarga yang aktif membantu perjuangan, bertindak sebagai sekretaris dari yayasan tersebut. Beliau pula yang menguatkan ide pembangunan pesantren modern di tanah Ulu Jami tersebut. Namun halangan dan tantangan tetap menghadang. Selain kurang aktifnya yayasan, belum beresnya administrasi tanah di Ulu Jami, sulitnya akses jalan menuju lokasi tanah, dan beratnya medan yang kala itu masih berbentuk hutan, menyebabkan pendidikan belum juga bisa dilangsungkan di atas tanah Ulu Jami. Walaupun begitu, berbagai dukungan tetap datang dari berbagai kalangan masyarakat. Kesempatan mendirikan pesantren kembali terbuka dengan adanya dukungan dari Ustadz Abdillah Amin dan Haji Ghazali, dua tokoh masyarakat Petukangan. Pada tanggal 1 Agustus 1961, bekerja sama dengan YKMI, dimulailah Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah di tanah Petukangan, milik tokoh masyarakat tersebut dengan jumlah siswa sebanyak 75 orang. Perjuangan pun berlanjut. Dukungan tidak hanya datang dari masyarakat sekitar. Kepercayaan Haji Abdul Manaf terhadap pendidikan di Pondok Modern Gontor membuahkan hasil awal. Mendapat informasi dari putranya, salah seorang kolega senior Saifuddin Arif Muda di Gontor pun terpanggil membantu. Ketika saya naik kelas 2, maka senior-senior kelas 6 yang tamat, yaitu Saudara Makhrus Amin, Saudara Hafid Dasuki, dan Abdullah Syukri, meminta alamat saya karena mereka akan mencari pekerjaan di Jakarta. Maka saya berikan alamat itu kepada mereka. Barisan pendukung seakan mendapat tambahan energi dengan kedatangan Makhrus Amin Muda, seorang alumnus KMI Pondok Modern Gontor yang berasal dari Losari, Cirebon, untuk membantu cita-cita mewujudkan lembaga pesantren. Tak hanya itu, mengikuti pola dakwah Rasulullah SAW, Makhrus Amin Muda pun disandingkan dengan Sumiati, putri tertua Kiai Haji Abdul Manaf. Ke Jakarta itu memang diundang untuk rencana dari keluarga Pak Haji Manaf ini mau mendirikan pesantren, dan pesantrennya perlu guru atau perlu kiai gitu. Sebelumnya tidak terlalu akrab, hanya atas keinginan daripada keluarga, dan itulah Agustus untuk dinikahkan. Berbekal ilmu yang didapat di KMI Gontor, Makhrus Amin Muda pun menguatkan perwujudan cita-cita mendirikan lembaga pesantren yang saat itu terkonsentrasi di Petukangan. Pada Maret 1969, sempat diadakan ikrar berdirinya pesantren Darun Najah di Petukangan yang disaksikan antara lain oleh Muhammad Nasir dan Nurholis Majid. Tetapi usaha tersebut gagal, terbentur masalah pembayaran tanah. Pesantren pada awalnya sejak tahun 61 itu banyak tantangan dari masyarakat setempat, di antaranya tanah wakaf itu juga dipermasalahkan, mau dibikin jalan oleh masyarakat. Mengalami kesulitan berkembang di Petukangan, strategi diterapkan kembali untuk mendirikan pondok pesantren di tanah Ulu Jami yang saat itu sudah diwakafkan secara lisan oleh Kiai Haji Abdul Manaf. Ancaman dan rongrongan terhadap keberadaan lembaga maupun pribadi pengasuh dari berbagai pihak yang tidak menyukai ide tersebut tidak menciutkan semangat perjuangan para pendiri.
Namun rupanya, nasihat Kiai Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, bahwa di dalam perjuangan selalu diperlukan pengorbanan. Bondo bahu pikir, lek perlu sak nyawane pisan, telah tertanam lekat di jiwa para perintis pesantren Darun Najah. Tidak hanya harta benda, tenaga atau pikiran yang diserahkan untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, tetapi nyawa mereka pun siap dipertaruhkan. Pengorbanan mereka pada akhirnya membuahkan hasil. Tercatat pada tanggal 1 April 1974, pesantren Darun Najah dipimpin oleh Kiai Haji Mahrus Amin menerima 3 santri mukim pertama. Jumlah santri awal yang hanya sehitungan jari tidak melemahkan harapan para perintis pondok ini. Mulailah yaitu 1 April ini tanpa sepengetahuan dari pengurus yayasan kita memindahkan, dan tentunya ini dapat reaksi dari pengurus. Tapi karena saya mengingat bahwa misi pertama itu saya harus mewujudkan pesantren, sedangkan usaha di petukangan juga terbentur. Oleh sebab itulah tahun 74 itu kita sudah mulai, yang mukim itu 3 orang saja. Kita mulai pesantren ini dengan bismillah waktu itu. Boleh dikatakan setiap harinya itu selalu kita siap untuk membina, menarik anak-anak untuk mau tinggal di sini. Karena sulit sekali untuk mencari murid santri untuk yang mau tinggal di sini. Sampai dibebaskan biaya juga sulit mereka untuk tinggal di pesantren. Karena di sini adalah kita ini orang pendatang, satu, yang kedua di sini masih sepi, masih hutan dan lain sebagainya. Perjuangan Rasulullah di masa awal membentuk masyarakat Madani di Madinah menjadi inspirasi. Tatanan awal kehidupan yang lekat dengan nilai keislaman pun dibentuk. Pendidikan yang dianggap sebagai tonggak kebudayaan Islam menjadi darah yang dialirkan di setiap sendi kehidupan di pondok pesantren Darun Najah. Masjid sebagai pusat kegiatan pun didirikan. Pembangunan masjid seluas 11 x 11 meter ini menjadi tonggak awal peradaban masyarakat Darun Najah. Seluruh dana, material dan tenaga diusahakan secara swadaya. Sumbangan finansial dari pribadi pengasuh serta tenaga dari santri dan karyawan yang membuat batu bata sendiri bersatu padu mewujudkan bentuk fisik bangunan pertama di Darun Najah ini. Madrasah yang ada kita pindahkan ke Ulu Jami, dan sejak itu kita juga sudah mulai membangun persiapan musola atau masjid yang sekarang ini Masjid Pusaka. Sadar bahwa pesantren tidak bisa berdiri tanpa dukungan lingkungannya, masyarakat sekitar pun dirangkul dalam perkembangan awal pondok ini. Majelis taklim dibentuk sebagai pola silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Usaha kerajinan peci yang dirintis oleh Kiai Haji Mahrus Amin menjadi sarana pembinaan ekonomi masyarakat Ulu Jami. Sekolah dasar Islam pun didirikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi putra-putri mereka. Sebagai lembaga yang tumbuh secara mandiri, Darun Najah mengusahakan kebutuhan seluruh dananya secara swadaya. Siswa pun dilibatkan dalam membiayai kehidupan pesantren. Awal berdirinya pesantren memang kita belum ada sumber dana, ya. Tapi kita waktu itu saya sendiri sudah dimodalin untuk buka koperasi material gitu di Kaliraya namanya. Kemudian saya sendiri ada perusahaan yaitu bis beton, ada ubin juga, sehingga waktu itu kita kesulitan dana juga. Untuk itu kita awalnya itu sebenarnya hutang lah, kadang-kadang juga hutang juga di ibu-ibu yang kita kenal, ya. Kemudian juga terpaksa untuk makan sehari-hari
dengan juga untuk guru, ya itulah kita jual ayam umpamanya, kita juga menyewakan kursi atau penggosok ubin gitu, dan usaha-usaha lain lah. Pada perkembangan selanjutnya, jumlah santri pun terus meningkat seiring dengan semakin matangnya proses pendidikan di pesantren ini. Kepercayaan masyarakat nampaknya mulai tumbuh setelah melihat keikhlasan perjuangan para pengasuh. Pada tahun-tahun ini pun, Darun Najah memasuki era baru, era pengembangan. Sistem dan pola pendidikan pesantren di Pondok Modern Gontor yang dialami langsung oleh Kiai Haji Mahrus Amin diterapkan sebagai model. Para asatidz pun didatangkan dari salah satu pesantren terbesar di Indonesia tersebut. Tak hanya itu, tradisi mempercayakan pendidikan putra-putri wakif pun dipercayakan kepada Pondok Modern Gontor dan disiapkan sejak awal sebagai kader penerus yang diharapkan bisa membantu perjuangan Darun Najah. Kiai Haji Imam Zarkasi, salah satu trimurti pendiri Pondok Modern Gontor pun menyempatkan hadir di tengah proses perjuangan. Bahkan beliau mengutus putra sulungnya, Abdullah Syukri Zarkasi, untuk membina langsung di pesantren Darun Najah. Hubungan harmonis sebagaimana orang tua dan anaknya ini terus berlanjut hingga detik ini. Gontor sebagai lembaga pendidikan yang ikut membantu Pondok Pesantren Darun Najah ini ngedrop beberapa guru-guru kepada Pondok Pesantren Darun Najah ini. Karena pada dasarnya Pondok Pesantren Darun Najah adalah mengemban visi, misi, nilai dan sistem Pondok Modern Darussalam Gontor. Saya secara pribadi ikut serta di dalam memproses pondok itu, dan saya datang ke sini bersama murid-murid, dan mulailah Darun Najah berkembang menjadi sebuah pondok pesantren. Pembangunan sarana fisik mengalami banyak peningkatan. Kegiatan belajar mengajar yang semula hanya berpusat di ruangan kecil di samping masjid dan di rumah pribadi para pengasuh, berangsur-angsur dipindah ke ruang kelas yang lebih layak. Pesantren Darun Najah pun bisa memiliki ruang kelas dan asrama yang berasal dari bantuan beberapa pihak. Tidak hanya itu, dukungan dalam berbagai bentuk lainnya pun mulai berdatangan. Tokoh-tokoh nasional maupun internasional terkesan dengan kesungguhan dan keikhlasan para perintis. Datangnya bantuan dan dukungan seakan membuktikan janji Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa menolong kepentingan agamanya, niscaya Allah akan membalas dan meneguhkan pendirian mereka. Cita-cita sederhana seorang Abdul Manaf muda mempersembahkan lembaga Islam untuk kalangan yang tidak mampu mulai menemui titik cerah. Tentunya, tak lupa beasiswa telah disiapkan bagi mereka yang mempunyai niat untuk belajar agama dari kalangan masyarakat ekonomi lemah. Beasiswa Ashabun Najah diperkenalkan dari awal berdirinya pesantren Darun Najah sebagai implementasi cita-cita luhur tersebut. Pola beasiswa ini menetapkan bahwa dari setiap 10 anak yang mampu membayar biaya pendidikannya, pesantren memberi tempat untuk 1 orang dari mereka yang tidak mampu. Sampai detik ini, Darun Najah telah menyekolahkan lebih dari 800 santri dari kalangan tidak mampu, dan sekitar 350 orang dari mereka menjadi sarjana. Darun Najah pun mulai dikenal masyarakat. Tercatat pada tahun 1982, 1 windu setelah berjalannya pendidikan, terdapat 400 santri mukim, di mana 40 diantaranya mendapat beasiswa Ashabun Najah. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, menimba ilmu di pesantren Darun Najah. Pendidikan pun mulai tertata rapi. Lembaga-lembaga pendukung didirikan. Santri Darun Najah
mulai bisa berprestasi di level nasional maupun internasional. Berbagai penghargaan diraih, kompetisi nasional MTQ, lomba pramuka internasional, penghargaan lingkungan hidup, kemampuan bahasa Arab dan Inggris, serta prestasi akademik santri menjadi hasil karya dari proses perjuangan. Pengakuan formal pun berdatangan, bahkan dari lembaga pendidikan internasional. Darun Najah mulai melebarkan misi dan cita-citanya untuk mewujudkan 1000 pondok pesantren di bumi Nusantara. Sebagai strategi perjuangan, Yayasan Darun Najah dibentuk menggantikan Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Islam. Yayasan ini mempunyai misi untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di pesantren Darun Najah dan mengembangkan aset wakaf Darun Najah yang mulai berkembang. Kiai Haji Abdul Manaf pun menunjukkan ketulusan niatnya dengan mewakafkan tanah yang dimilikinya. Tercatat sebanyak 5 hektar tanah di Ulu Jami, 1.500 meter di Cipulir, dan 6.000 meter persegi di Serang milik pribadi resmi diwakafkan untuk kepentingan umat Islam pada tanggal 7 Oktober 1994 di depan para pemuka agama, termasuk Menteri Agama RI Tarmizi Tahir dan beberapa duta besar negara-negara Islam. Deklarasi tersebut juga diikuti dengan ikrar pewakafan 70 hektar tanah di Cipining Bogor dari sumbangan berbagai pihak. Mulai detik itu, tanah dan bangunan yang disebutkan dalam ikrar wakaf resmi menjadi milik umat Islam, dipergunakan untuk kepentingan pendidikan. Li'ila'i kalimatillah. Hak kepemilikan telah dicabut dan properti tersebut tidak lagi dimiliki oleh pribadi pemilik dan ahli warisnya. Pengorbanan ini sejalan dengan contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan aku mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Di titik inilah sebenarnya inti jiwa pendidikan dalam pesantren Darun Najah terangkum. Dalam momen penyerahan wakaf, terkandung nilai keikhlasan yang sangat dalam dan menjadi contoh keteladanan. Jiwa keikhlasan adalah pangkal dari seluruh jiwa pondok lainnya. Jiwa sederhana, mandiri, jiwa bebas harus didasari oleh keikhlasan yang mendalam. Sehingga jiwa-jiwa yang tergabung dalam panca jiwa pesantren tersebut menjadi benar-benar bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai ikhlas dalam mendidik, santri ikhlas dididik, dan para pembantu kiai ikhlas dalam membantu proses pendidikan. Rupanya, nilai keikhlasan inilah yang membantu Darun Najah menjadi lembaga yang dipercaya oleh umat dalam mendidik generasi muslim.